Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dia Astuti. Yang pada video kali ini kita akan membahas tentang soal latihan aspek pengetahuan uji kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, untuk materi pada video kali ini kita akan menyajikan soal pilihan ganda sebanyak 10 item dengan kunci jawabannya sekaligus ya. Nah, silakan simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelumnya terima kasih untuk dukungannya, like, share, komen, dan juga subscribe tentunya. Kita mulai dengan soal yang pertama untuk elemen kompetensi melakukan komunikasi melalui telepon. Soalnya adalah, saat Anda menerima telepon masuk dan penelepon ingin berbicara dengan pimpinan, sementara beliau sedang sibuk dan tidak ingin diganggu. Apa yang harus disampaikan agar si penelepon tidak kecewa? A. Bapak sedang sibuk, tidak bisa diganggu. B. Maaf, Bapak tidak dapat menerima telepon. Ada pesan yang ingin disampaikan. C. Tinggalkan pesan saja, Bapak sedang sibuk. D. Lain kali saja, Bapak telepon lagi. E. Maaf, Bapak sedang sibuk, nanti telepon lagi. Jawabannya adalah B, yaitu maaf, Bapak tidak dapat menerima telepon. Ada pesan yang ingin disampaikan. Soal yang kedua untuk elemen kompetensi melakukan pengendalian dokumen. Soalnya adalah, ada beberapa cara untuk memusnahkan arsip. Salah satunya dengan cara memotong-motong arsip tersebut dengan menggunakan alat yang disebut dengan A. Pembakaran arsip. B. Penghancuran arsip dengan mesin penghancur kertas. C. Penghancuran dengan bahan kimia. D. Penghancuran arsip dengan gunting. E. Penghancuran arsip dengan disobek. Jawabannya adalah B, yaitu penghancuran arsip dengan menggunakan mesin penghancur kertas. Selanjutnya soal yang ketiga, elemen kompetensi mempersiapkan dokumen terkait perjalanan dinas. Soalnya adalah, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh sekretaris jika pimpinan akan mengadakan perjalanan dinas meliputi dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal meliputi A. Surat keterangan fiskal, surat tugas, dan surat jalan. B. Paspor, visa, dan exit permit. C. Paspor, surat tugas, dan surat jalan. D. Paspor, surat tugas, dan surat jalan. E. Surat keterangan fiskal, surat tugas, dan surat perintah perjalanan. Jawabannya adalah E, yaitu surat keterangan fiskal, surat tugas, dan surat perintah perjalanan. Soal yang keempat dengan elemen kompetensi mempersiapkan peralatan, perlengkapan, dan tenaga ahli. Soalnya adalah, hendrawan petugas penata ruang diminta untuk menyiapkan ruang rapat untuk 500 orang peserta. Tata ruang rapat yang efektif sebaiknya menggunakan ruangan berbentuk A. Konferensi, B. Huruf U, C. Klasikal atau kelas, D. Gaya round table, E. Bundar. Jawabannya adalah C, yaitu
klasikal atau kelas. Soal kelima, untuk elemen kompetensi mempersiapkan peralatan, perlengkapan, dan tenaga ahli. Soalnya adalah, seorang notulis membuat notula rapat yang nantinya akan berfungsi sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Maksud dari hal tersebut adalah A. Jika ada kasus, maka notula dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di pengadilan. B. Meskipun peserta berhalangan hadir, sebaiknya peserta tersebut tetap mengetahui materi rapat yang dibahas dan mengetahui hasil rapat. C. Biasanya setelah pembukaan rapat, dibacakan notula hasil rapat sebelumnya, sehingga dapat mengingatkan para peserta rapat. D. Rapat terdahulu yang memerlukan tindak lanjut direalisasikan dalam rapat berikutnya, sehingga notula dapat dijadikan pedoman. E. Notula harus disusun dengan rapi menurut kronologis dan dijilid secara rapi lalu disimpan dengan baik sesuai dengan sistem pengarsipan. Jawabannya adalah D, yaitu rapat terdahulu yang memerlukan tindak lanjut direalisasikan dalam rapat berikutnya sehingga notula dapat dijadikan pedoman. Selanjutnya, soal yang keenam untuk elemen kompetensi mempersiapkan dokumen terkait perjalanan dinas. Soalnya adalah, Vivi Dwi Febrianti mendapat tugas dari kantornya untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Maka dokumen perjalanan yang diberikan kepada warga negara yang diberi izin untuk meninggalkan negaranya dan untuk bepergian ke negara-negara tertentu disebut A. Yellow Card, B. Visa, C. Paspor, D. Fiskal, E. SPPD. Jawabnya adalah C. Paspor. Soal yang ketujuh untuk elemen kompetensi memberikan pelayanan kebutuhan pelanggan. Soalnya adalah, jika pelanggan merasa tidak puas akan pelayanan kita dan marah-marah di kantor, sebaiknya kita A. Minta maaf dan kita berikan solusi yang terbaik. B. Layani untuk berdebat. C. Minta maaf saja, sudah cukup. D. Biarkan saja karena pelanggan tidak teliti. E. Melayani dengan setengah hati. Jawabannya adalah A, yaitu minta maaf dan kita berikan solusi yang terbaik. Berikutnya soal yang ke-8 untuk kompetensi, elemen kompetensi mendistribusikan surat atau dokumen. Soalnya adalah, manakah hal berikut yang tidak boleh Anda lakukan apabila ada surat masuk yang rusak sebelum dibuka? A. Jangan buka suratnya karena membuka surat yang rusak dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut. B. Lindungi diri Anda jika Anda merasa memiliki alasan untuk menduga bahwa surat tersebut mungkin berbahaya. C. Identifikasi sumber surat. Lakukan konfirmasi ke pengirim surat tersebut. D. Segera perbaiki kondisi surat yang rusak untuk menghindari kecurigaan pimpinan. E. Lakukan konfirmasi untuk menentukan apakah surat terkirim dalam kondisi rusak
atau terjadi kerusakan di tempat layanan pengiriman sehingga dapat langsung dilaporkan? Jawabannya adalah D, yaitu segera perbaiki kondisi surat yang rusak untuk menghindari kecurigaan pimpinan. Ini yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya nomor soal 9 untuk elemen kompetensi mendistribusikan surat atau dokumen. Perhatikan teks berikut. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Laili mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks tersebut salah satu contoh kalimat yang digunakan pembawa acara pada saat A. Membuka acara, B. Menutup acara, C. Mengisi acara, D. Pernyataan ucapan terima kasih yang disampaikan kepada undangan yang hadir, E. Mempersilakan pengisi acara untuk tampil. Jawabannya adalah B, yaitu menutup acara. Soal yang ke-10 sekaligus soal terakhir pada video pembahasan kali ini untuk elemen kompetensi mendistribusikan surat atau dokumen. Soalnya adalah, Anda merupakan seorang sekretaris. Anda diberi tugas secara mendadak untuk mengadakan rapat yang tidak terjadwal karena akan membahas sebuah permasalahan yang memiliki sifat penting dan harus dimusyawarahkan secara bersama. Dalam kondisi seperti itu, Anda harus mengadakan rapat A. Rutin, B. Insidentil, C. Resmi, D. Tertutup, E. Kerja terpimpin. Jawabannya adalah B, yaitu insidentil. Nah, demikianlah pembahasan latihan soal uji kompetensi untuk aspek pengetahuan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Sukses dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.